Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadini wa kullu niyatin salih ila hadratin wa azwajihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Muassis Ittihadul Mubalighin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ulama, para kiai, para pejabat pemerintah, sipil, TNI, Polri yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hadir dari Kapolda Metro Jaya, Bimas, ya, Pak Dodi ya, Betawi namanya Dodi. Betawi itu namanya Mamit kok Dodi. Hadir dari Kemenag Jakarta Selatan, guru saya Pak Nana. Hadir dari wali kota, ini wali kota ya, Jakarta, Kes Bangpol, pantesan, masya Allah gemuk orangnya, saya hormati. Para sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, pengasuh pondok pesantren Nur Aini, sekaligus salah seorang dari pengurus DPP Ittihadul Mubalighin Al-Mukarram, Bapak Ki Haji Dr. Ilyas Marwal. Ini salah seorang pengurus DPP. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah baru kita telah menyaksikan pelantikan pengurus Ittihadul Mubalighin wal Mubaligot DKI Jakarta masa khidmat 2003 dan 2007 2008. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dengan keuntungan NKRI harga mati insyaallah. Selanjutnya saya adalah periode yang ketiga ketua umum. Yang pertama ketua umumnya yaitu almarhum Al-Maghfurlah. Ingat nggak pendirinya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Kiai Ahmad Syaihu, perintis dan pendiri. Periode kedua yaitu Profesor Kiai Syukron Makmun. Setelah itu ditunjuk saya, generasi ketiga. Insya Allah nanti selanjutnya kalau saya sudah meninggal 30 tahun lagi yang akan datang, nanti di dokter muda biasanya yang kurus begini nggak mati-mati. Kenapa? Karena Israel nggak nafsu. Hari ini yang saya muliakan Pak Polisi, Ittihadul Mubalighin lahir dulu zaman gejolak. Ngaji nggak boleh, nyari kritik pemerintah nggak boleh, kita ditangkepin mulu gitu. Dulu bikinlah kita namanya Ittihadul Mubalighin, jadi persatuan para mubalig. Nah dalam aturan sekarang nggak boleh hanya mubalig, harus ada Ittihadul Mubalighin wal Mubalighut. Dan alhamdulillah di DKI Jakarta ini adalah merupakan Ittihadul Mubalighin wal Mubalighut yang organisasinya sangat lancar. Dan hari ini adalah pelantikan, insya Allah program-program akan berjalan dengan baik. Tujuan utamanya adalah demi keutuhan NKRI dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu intinya ya. Jadi NKRI harga mati. Kita ini Ittihadul Mubalighin ahli sunnah wal jamaah.
Jadi NKRI harga mati, tolong catat, jangan dicurigai ya. Jadi kalau orang Cina, negara kita kacau, dia bisa pulang kampung. Nah, orang India, negara kacau, bisa pulang kampung, orang ada kampungnya. Nah kalau kita negara kacau, mau kabur kemana? Ini model muka begini, kabur ke India, nggak bakalan diaku orang jelek-jelek begini. Masya Allah. Itulah, jadi dasarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang dulu pemerintah kurang respek terhadap kami-kami ini. Dulu. Makanya nggak heran kalau kita ditangkap begitu ya dulu. Sekarang enak banget ngomongin pemerintah, pulang diamplopin, enak banget sekarang, Masya Allah. Tapi zaman saya muda dulu, ini ketua Basnas ini DKI Dr. Kiai Nur Alam. Ini selalu menjadi sekretaris saya dalam kegiatan apa saja. Karena saya biar dokter profesor goblok nggak ngerti duit, tapi kalau dia ngerti banget. Mas sekarang dia ketua Basnas DKI Jakarta, cuman nggak pernah ngirimin duit, ngirimnya 1 juta aja, 2 juta. Itu kan sekolah. Penyelamatan NKRI Gus Dur turun juga, ini sekjennya. Ini sekjen saya. Jadi kemana-mana saya ada air dengan ikannya. Jadi kemana-mana gitu. Jadi kalau saya memang ditugaskan gempur di lapangan, kalau beliau tugasnya adalah nulis. Makanya ngitung duit dia pinter, Masya Allah. Jadi saya ditugaskan oleh ayah saya memang penyerang, karena ayah saya adalah Hizbullah, pembela NKRI. Cuman saya adalah keluarga dari 11 keluarga nomor 9, cuman nggak boleh jadi pejabat, nggak boleh. Untuk saya tidak boleh jadi pejabat, cukup jadi kiai aja. Emang kenapa Pak? Enakan jadi kiai, ngomel lu diamplopin, begitu aja, Masya Allah. Maka sekarang alhamdulillah saya dari sini ke sini 73, tapi kalau dari sini ke sini 27, Masya Allah. Selanjutnya, tantangan Ittihadul Mubalighin dan Mubaligot beda zaman muda saya dengan sekarang. Sekarang tantangannya adalah bukan pemerintah, tapi sains dan teknologi. Ini hati-hati. Majunya sains dan teknologi ini sangat berat untuk kita grup mubaligh. Sangat berat. Positifnya ada. Penjabaran Al-Quran gampang, mencari ilmu tentang hadis gampang, komunikasi juga gampang dari segi positif. Tapi negatifnya, perpecahan di kalangan umat Islam gara-gara medsos. Siapa anak ngirim tahlil kepada orang tua, sama dengan dosanya lebih besar daripada naikin ibu kandungnya sendiri. Bayangkan coba. Lihat di medsos sekarang. Muludan bid'ah, tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah. Nah kalau kita semua tahlilan nggak boleh, muludan nggak boleh, lalu Ittihadul Mubalighin dapat amplop dari mana? Dengerin saya ngomong. Kenapa? Maaf ya. Sampai sekarang pemerintah belum pernah mikirin gaji kiai sampai hari ini. Tapi RT digaji, RW digaji, lurah, polisi digaji, Masya Allah. Nah kiai, tapi karena kita ini ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh berontak kepada pemerintah yang sah, haram. Taati pemerintah, ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Begitu. Nah untuk menghidupkan dakwah Ittihadul Mubalighin, bikin proyek sendiri, yaitu tahlilan, mauludan, Isra Mi'raj, itu proyek Ittihadul Mubalighin. Nah sekarang datang paham Wahabi Salafi, mauludan nggak boleh, tahlilan nggak boleh, lalu kita dapat amplop dari mana lagi kita, Masya Allah. Biar paham ya. Nah kemarin 2 tahun kita karena Covid, tapi tetap tahlil jalan. Makanya saya dengan pesantren, saya alhamdulillah punya pesantren 4, punya kampus 2. Alhamdulillah. Jadi kalau subuh ngedoa dengan santri, ya Allah, mudah-mudahan nenek-nenek samping pesantren mati lagi ya Allah. Jadi kita tahlil lagi, begitu, ya Allah.
Pokoknya Ittihad mah rezeki ada aja gitu. Itu tantangan kita, Pak. Tantangan demokrasi. Nah ini untuk kita Ittihadul Balighin. Berapa banyak Islam sesat yang mengaku Islam? Karena demokrasi bebas. Sekarang yang terbaru nama ada Islam Jamaah, Ingkar Sunnah, Ahmadiyah, Islam. Sekarang ada Islam Super. Bekasi. Jadi anak perawan Islam Super kalau pengen nikah supaya berkah, itu keperawanannya serahkan dulu kepada imamnya, begitu. Itu rencananya saya mau daftar besok rencana. Jadi demokrasi bikin Islam sesat bebas sekarang ini. Makanya tugas kita Ittihadul Mubalighin, Mubalighot, kalau yang kunut masukkan pesantren yang kunut, yang tahlil masukkan pesantren yang tahlil. Ada 186 pesantren terpapar teroris, termasuk Panji Gumilang. Itu Panji dulu di IAIN sekelas dengan saya, cuman beda jurusan. Oh, saya tempeleng terus, dia goblok banget, Masya Allah. Begitu S1 oleh Orde Baru, perintah Amerika dikirim ke Inggris 14 tahun. Dicuci otaknya, mendikan negara dalam negara. Pak Mahfud ngomong, Kiai jangan turun tangan, tempeleng lagi. Pokoknya tugas pemerintah adalah tangkep Panji Gumilang, tapi pesantrennya jangan diganggu. Kalau pesantren diganggu, dunia akan mencemoohkan Indonesia. Makanya ditangkapnya Panji dulu. Tapi Kementerian Agama tetap membina, ternyata sesat. Alhamdulillah sang santrinya bubar semua. Tadinya rencana saya mau gabung sama Panji. Kenapa? Istri boleh lebih dari 4. Dia istrinya 100, udah nggak enak ganti lagi, nggak enak ganti lagi. Karena belum negara Islam, makanya belum berjalan aturan syariat Islam. Itu Pak. Nah kita dengan BNPB terus-terus, mereka tidak berani nangkap polisi, menangkap kiai sebelum ada tantangan dari kita. Terutama rumah tahfidz harus diawasi oleh kita. Tanya gurunya siapa? Dijual Al-Quran tapi anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus paham. Gitu. Makanya polisi kudu dekat sama kita ya. Kalau kiai lagi diam aja itu berarti amplopnya habis, kudu ngerti itu. Polisi kerjasama dengan kita karena kita adalah umat. Ya tugas kita berat sekali. Banyaknya paham-paham yang bebas berdasarkan demokrasi. Apalagi sekarang JIL, Masya Allah, LGBT, merasa pengen bebas. Ini tantangan buat kita Ittihadul Mubalighin dan Mubalighot. Makanya saya minta nanti Jakarta punya jadwal keliling di Jakarta ini, dan sepakat tiap bulan Ittihadul Mubalighin, Mubalighot tidak menerima amplop. Amin. Sebulan sekali. Jadi kita wakaf politik kepada umat. Dakwah keliling di Jakarta dan sekitarnya adalah kita turun semua. Kayak dulu saya dengan Ki Sukron, dengan kiai-kiai yang lain. Jadi pertama biarin yang anak-anak muda dulu naik, nanti yang tua belakangan. Begitu dulu kiai-kiai kita dulu. Gitu. Jadi yang top-top belakangan, yang top jangan naik duluan. Nanti yang belum top takut. Jadi model saya nanti nongkrong dulu di belakang, yang penting amplop gede kan begitu ya. Taikin dulu yang muda-muda. Kita keliling sejak Jabodetabek dulu, bikin jadwal dari sekarang. Kenapa? Motifnya itu pemahaman ahli sunnah wal jamaah, NKRI harga mati. Kita membantu pemerintah, terutama kepolisian, dalam rangka apa? Menumpas aliran-aliran yang anti NKRI. Itu juanya itu. Makanya alhamdulillah sekarang datang, polisi datang, dari Kandepak datang, bagian duit ada. Maksudnya buat anggaran ada, anggaran biar ada, anggaran gitu. Biar keren juga kalau nggak ada duitnya, tetap ada mas. Saya kalau rapat Ittihad suka diomelin, kita mah ikhlas Kiai. Tapi kan istri saya nggak bawa duit, marah-marah, begitu katanya. Masya Allah. Itulah kami nanti setelah ini akan ada rakerda untuk mengatur jadwal dakwah. Yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, kemudian yang NKRI harga mati. Itu adalah konsep kita. Jadi jangan takut polisi,
kami ini adalah ahli sunnah wal jamaah yang sangat cinta NKRI. Selamat, nanti Ki Nur Alam akan menyampaikan paparan. Dia di samping pengalaman masalah Ittihadul Mubalighin banyak, dan kebetulan beliau sekarang adalah yang punya kekuasaan untuk mengeluarkan duit Basnas DKI. Alhamdulillah, tepuk tangan loh. Dulu sebelum ketua Basnas gemuk dulu, sekarang kurus. Kenapa? Takut difitnah korupsi, katanya. Masya Allah. Ini adalah ketua Basnas DKI Jakarta. Setiap ada kegiatan nasional, ketuanya saya, sektinya mesti beliau. Apa saja. Jadi saya dari dulu ketua mulu. Tapi sekretarisnya ini bendahara boleh gonta-ganti gitu. Saya tetap akur, giliran jatah saya dikasih orang, brengsek banget. Itu dulu waktu muda, sekarang udah tua, jatah saya harus dikasih kalau sekarang. Masya Allah. Selamat kepada pengurus Ittihadul Mubalighin Mubalighat DKI Jakarta, selamat berjuang. Ikhlas, ridho Allah untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Itulah tugas kita. Siapa yang akan mengganggu NKRI, kita adalah pos terdepan untuk mengajar mereka. Setuju? Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.